Halo, nama saya Muhammad Yusuf dari Program Studi Ekonomi Pembangunan FEBUP Angkatan 2019. Kenalkan, saya Bella Sehatwinki, Prodi Ekonomi Pembangunan FEBUP Angkatan 2019. Halo, perkenalkan nama saya Eka Medita Davinia dari Ekonomi Pembangunan FEBUP Angkatan 2019. Di kesempatan kali ini, kelompok kita akan membahas mengenai kondisi ekonomi di Kota Surabaya selama pandemi COVID-19. Kita ketahui bahwasannya banyak daerah di Indonesia dan juga banyak sektor seperti ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya itu terkena imbas dari adanya wabah COVID-19. Kota Surabaya sendiri merupakan salah satu daerah di Jawa Timur dengan jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak di Jawa Timur. Pemerintah menerapkan kebijakan PSBB pada kebanyakan daerah-daerah di Indonesia. Di Surabaya sendiri, PSBB dimulai sejak tanggal 28 April 2020. Pertimbangan utama dilaksanakannya PSBB tentu adalah faktor kesehatan. Hal ini dikarenakan jumlah kasus positif COVID-19 sangatlah banyak. Namun, di sisi lain, dengan adanya penerapan PSBB, banyak perusahaan maupun industri ataupun UMKM itu gulung tikar atau mereka memberhentikan kegiatan produksinya atau mereka melakukan pengurangan tenaga kerja. Berikut adalah data dari katadata.co.id terkait penurunan penghasilan dan kebutuhan bansos di Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai penurunan penghasilan masyarakat. Sebanyak 68% responden di Surabaya, Jawa Timur, penghasilan masyarakat baik itu sektor UMKM, pekerja, dan lain sebagainya menurun dalam jumlah besar akibat pandemi COVID-19. Hanya 18% yang penghasilannya berkurang kecil dan 14% yang tidak berkurang sama sekali. Meski di masa pandemi COVID-19, pemerintah Surabaya ini tetap berupaya untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat, terutama pada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang terdampak pandemi. Pembangunan Sentra Wisata Kuliner atau SWK di Surabaya bertujuan untuk menampung atau merelokasi UMKM yang terdampak pembangunan. Namun demikian, warga sekitar SWK yang ber-KTP Surabaya juga dapat menggunakan sentra PKL itu. Akan tetapi, saat bencana pandemi COVID-19 melanda, ditambah dengan penerapan PSBB yakni pembatasan sosial berskala besar di Surabaya, hal tersebut otomatis berdampak pada omset penjualan para pedagang. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah cepat agar penjualan para pedagang khususnya UMKM itu tetap berjalan. Salah satunya yakni menerapkan sistem penjualan takeaway dan juga sekarang sudah diperbolehkan untuk menerima pembeli di tempat. Namun dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Serta untuk meringankan beban para pedagang di sentra PKL atau SWK karena dampak pandemi, pemerintah Kota Surabaya juga membebaskan biaya retribusi SWK selama 3 bulan. Selanjutnya, terdapat upaya atau strategi pemulihan ekonomi di Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya telah membentuk tim baru untuk penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Upaya atau strategi pemerintah Kota Surabaya agar terhindar dari resesi akibat COVID-19, yaitu tidak menyetujui perpanjangan pembatasan berskala besar atau PSBB di Surabaya. Karena pemerintah Surabaya akan melakukan new normal atau tatanan baru dengan harapan pelaku usaha atau UMKM di Surabaya bisa kembali beroperasi, namun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jika PSBB diteruskan, maka akan banyak pelaku usaha atau UMKM di Surabaya yang gulung tikar. Dan adanya PSBB di awal COVID-19 membuat pendapatan masyarakat juga menurun akibat pengurangan jumlah tenaga kerja di perusahaan. Hingga akhir tahun 2020, perkembangan ekonomi Surabaya terbilang positif. Jika wali kota terlambat untuk memutuskan kebijakan pada PSBB, maka tidak dapat dipungkiri akhir tahun 2020, ekonomi Surabaya bisa mengalami keterpurukan. Lain hal, jika pelaku usaha menggunakan modalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka akan menambah beban ekonomi pelaku usaha atau UMKM tersebut, sehingga berdampak terjadinya gulung tikar kecuali pelaku usaha atau UMKM mendapat insentif atau bantuan dari pemerintah. Pendapat kelompok kami adalah perekonomian Surabaya pada masa pandemi COVID-19 pada awalnya memang menurun pada saat awal penerapan PSBB. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan, industri maupun UMKM gulung tikar atau menutup kegiatan produksinya atau mereka melakukan pengurangan tenaga kerja. Ini upaya yang dilakukan pemerintah Surabaya dalam memperbaiki perekonomian di masa pandemi. Salah satunya ialah pemerintah Kota Surabaya melonggarkan kebijakan PSBB dan juga menerapkan protokol kesehatan yang diperketat pada industri, perusahaan maupun UMKM agar kegiatan perekonomian tetap berjalan sehingga perekonomian